إلهي لست للفردوس Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Suara aman semuanya, suara? Suara aman, Mas. aman. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, oke, oke. أهوى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'd. Kita fokusnya mau zikir ini ya, tapi yang hadir belum ini. Sambil menunggu teman-teman, saya kasih kesempatan tanya jawab mungkin maksimal setengah jam aja. Mohon nanti diingatin saya kalau lebih, karena kita sedang berlatih terus, melatih diri untuk berzikir bareng-bareng dulu ya, biar hati pikirnya merasa enjoy dulu. Ilmunya sambil jalan saja, nggak masalah. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kita persilahkan sambil nunggu teman-teman yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Mau nanya mengenai pengertian insan kamil itu Ustaz. Apakah insan kamil itu harus hanya Rasulullah saja, atau kita bisa sampai kepada insan kamil gitu ya? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Insan kamil itu bahasa Arab ya, artinya insan itu manusia, kamilun itu yang sempurna. Itu bahasa Arab, itu insan kamil. Istilah insan kamil itu muncul dari karyanya Ibnu Arabi. Ya. Ibnu Arabi yang populer itu, ya. Nah, harus tahu semuanya siapa Ibnu Arabi, kitabnya apa, nazariyahnya apa, harus tahu siapa itu pakar-pakar ilmu yang lain. Nah, tapi terlepas dari teorinya Ibnu Arabi yang kontroversial itu, insan kamil itu bahasa Arab. Kalau diartikan di bahasa kita adalah manusia yang sempurna. Pertanyaannya, apakah manusia yang sempurna itu Nabi saja, Nabi Muhammad SAW? Ya pasti otomatis, karena Nabi figur yang secara bahan dasarnya adalah, teman-teman sudah tahu semuanya kan, bahan dari percikan terbaik dari Nur Muhammad ya, yang menjadi bahan alam semesta ini. Ya, di samping itu Nabi oleh Allah diberi wilayah atau kekuasaan untuk menyampaikan wahyu. Yang wahyu itu ya dari Allah langsung, ya, dengan perantara malaikat Jibril. Itu bahasa semua, itu bahasa semua. Ya tentunya Nabi karena orang paling disetir oleh Allah dengan sempurna, ya tingkat kesempurnaannya Nabi ya paling sempurna. Nah, itu sudah. Jadi Nabi sempurna itu ya satu sisi luar biasa, sisi yang lain ya kalau dilihat dari sisi karena oleh Allah dimainkan begitu, ya sebetulnya yang hebat ya Allah. Loh, Nabi yang dimainkan doang. Andaikan yang dimainkan kita ya kita bisa. Seperti itu cara melihatnya. Nah, Nabi adalah cermin, figur yang menjadi uswah hasanah, percontohan, suri tauladan. Semua Nabi dan Rasul menjadi percontohan. Nabi kita termasuk percontohan. Karena itu setiap Nabi dan Rasul adalah percontohan terbaik dalam eranya masing-masing. Oke, Nabi Adam percontohan terbaik pada eranya, insan kamil pada eranya. Seluruh Nabi Rasul insan kamil pada eranya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW insan kamil dibanding semua makhluk. Ya, insan kamil dibanding semua makhluk, termasuk semua Nabi dan Rasul. Derajatnya kalah dengan Nabi kita Muhammad SAW.
Nah, gitu ceritanya. Nah, pertanyaannya, di mana letak keinsanan kamilanya Nabi? Nah, kan begitu nanti pertanyaannya. Nah, sebetulnya substansi insan kamil itu, teman-teman, substansi insan kamil itu rahasianya ada di tauhid, ada di ikhlas, ada di implementasi lillah itu sendiri. Oke? Orang yang sudah bersih hati pikirnya, jiwanya, ya, tauhidnya sempurna, ikhlasnya sempurna, lillahnya sempurna. Tentunya suara Allah pada diri dia, ilham Allah pada diri dia, bahasa kenabiannya, wahyunya Allah pada diri dia, kan kenceng sekali ta. Ya toh? Kan terang sekali ta. Kan kelihatan sekali ta. Sehingga gerak-gerik dia benar-benar setir, diijbari dalam bahasa Arabnya, disetir. Oke, dibimbing bahasa kitanya oleh nurullah itu. Lah, gitu. Efek bersih hati pikir jiwanya, ya toh, efek ikhlasnya yang sempurna, tauhid yang sempurna, lillah sempurna, maka gerak-gerik dia benar-benar refleksi gerak-gerik dari nurullah, ilhamnya Allah, iradah kudrahnya Allah, qada takdirnya Allah, benar-benar menyetir dia. Nah, kalau sudah sampai zona seperti ini, maka orang kalau dalamnya sudah bersih, keluar pasti bersih. Hati pikirnya bersih, jernih, lillah, tauhid, ikhlasnya sudah total, keluar ke badan zahir, baik dari mata, telinga, hati, pikir, jiwa, tangan, kaki, semuanya dalam ekspresi kebaikan. Karena dia keluar dari kuat bimbingan nurullah tadi. Maka gerak-gerik dia disetir oleh nurullah. Nah, kalau sudah begini maka akhlaknya muncul akhlak yang mulia. Karena jiwanya sudah jiwa yang mulia. Jiwa yang sudah disetir oleh Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Khaliq. Ini perlu tauhid yang mapan. Ini perlu keikhlasan yang sempurna. Ini perlu lillah yang sempurna. Kalau sudah sampai situ, muncul keluar namanya innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Keluar menjadi akhlak. Oke? Yang mulia. Jadi ending-endingnya setelah hati pikir bersih apa? Ya keluar harus bagus. Gitu teman-teman. Ya, keluar dalam konteks sosial, dalam konteks kasat mata, kasat telinga, kasat zahir, harus sesuatu yang mulia. Tingkah laku yang mulia, omongan yang mulia, pendengaran yang mulia, penglihatan yang mulia, sifat terjang yang mulia. Nah, itu namanya insan kamil. Jadi insan kamil bisa siapa saja. Cerminannya Nabi, cerminannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua umatnya idealnya bisa menjadi insan kamil sebagaimana Nabi. Ya, kalau nggak bisa 10 kayak Nabi ya 9,9. Nggak bisa 99, 9,8. Ya paling jelek 9 lah begitulah. Deket-deketi insan kamil. Kan begitu bahasa candanya. Jadi kata insan kamil jangan dibuat serem-serem amat juga. Jadi insan kamil itu pembersihan jiwa yang mapan dengan tauhid, dengan lillah, dengan ikhlas. Kemudian dia dibimbing dan terbimbing oleh Al-Hayyu Al-Qayyum dengan sempurna. Semua gerak-geriknya sudah masuk zona lurus kepada Allah. Lah, apa enggak maksiat Ustadz? Loh, kalau Allah nakdirin maksiat tetap akan maksiat. Karena satu saat maksiat itu diperlukan.
Karena seseorang yang tidak maksiat sama sekali, dia tinggal satu langkah bisa menjadi rajanya setan. Loh kok bisa Ustadz? Iya, asal dia ngomong aku udah sempurna, aku udah suci, selesai berarti dia udah masuk zonanya setan. Orang yang paling sombong, tinggi, sudah ngaku paling bersih, paling suci, nah itu repot di situ. Maka Allah tetap saja bikin kepleset, bikin khilaf, bikin silap. Bila diperlukan lebih gede lagi, bikin maksiat. Tapi orang-orang yang sudah masuk zona ini, maksiat secepat kilat dia akan istighfar. Dia akan tobat. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Satu sisi dia merasa dia tidak bisa terlepas dari permainan Al-Hayyu Al-Qayyum. Sisi yang lain dia harus memposisikan diri. Jadi dia udah ngerti aturan mainnya. Jadi jangan dikira kalau orang udah tinggi nggak salah. Salah itu hiasan manusia. Oke, salah, kepleset, itu hiasan manusia. Nggak ada manusia yang benar terus tuh nggak ada. Ngawur itu namanya. Itu sombong kalau benar terus itu. Salah itu diperlukan bagi orang yang sudah dekat dengan Allah. Biar di hati dan pikirnya tetap ada omongan, aku tidak bisa tanpa engkau ya Allah. Aku nggak bisa jadi sempurna ternyata tanpa engkau ya Allah. Aku nggak mungkin bisa bersih tanpamu ya Allah. Karena kalau nggak engkau tolong, kepleset terus. Lah emang oleh Allah dibuat ada keplesetnya. Kalau nggak ada kepleset, wah nanti kayak Azazil lagi nanti, kayak iblis lagi. Dulu iblis itu penasehatnya malaikat, tak iblis itu. Ya, 20.000 tahun iblis itu menjadi penasehatnya malaikat. Jadi lebih tinggi iblis itu dari sisi karir, hubungannya dengan Allah. Tapi satu saat dia ngerasa saya lebih keren dari saya lebih keren ya Allah. Allah nggak suka. Rasul begitu nggak suka. Pandangan di hati dan pikir dia itu Allah nggak suka. Kok ada yang ngerasa keren? Kenapa nggak ngerasa semuanya adalah bagian dari iradah kudrahku? Sehingga semuanya tetap dalam stabilitas posisinya masing-masing. Nah, itu cerita. Seperti itu ya Pak Margono. Ya, insan kamil itu ya dalam konteks cerminannya ya Nabi. Tapi kalau bisa semua umatnya Nabi Muhammad jadilah manusia yang sempurna. Lah manusia yang sempurna yang apa? Manusia yang 24 jam bisa ikhlas terus. Itu aja bahasa sederhananya. 24 jam bisa lillah terus. Oh, kalau bahasa sulit nggak paham nanti. Orang yang 24 jam bisa ikhlas terus, itulah manusia yang sempurna. Nggak ada yang tinggi lagi di atas itu. Oke, ikhlas dengan sholatnya, dengan zakat, puasa, hajinya, ikhlas dengan sunnah-sunnahnya. Oke, ikhlas dengan kerjanya, ikhlas ngopeni anaknya, ikhlas ngopeni orang tuanya, ikhlas semua duduknya lillah, ikhlas tauhid, tersambung hati pikir jiwanya ke Allah, bersamaan semua aktivitas 24 jam. Ya itu namanya insan kamil. Itu namanya insan kamil. Bisa dimengerti? Nah, jadi dohirnya benar, batinnya lurus ke Allah. Ada yang, mohon maaf, yang berisi di mute. Mohon maaf, yang berisi di mute ya. Mohon maaf ya. Sampai mana tadi? Apa tadi? Ada yang dohirnya baik, sholat tuh rak baik dah. Baca Quran itu rak baik dah. Ngopenin anak, ngopenin orang tua, kerja nyari duit, rezeki itu rak baik dah. Itu baik. Tapi kalau duduk hatinya tidak lillah, tidak ikhlas, tidak tauhid, maka perbuatan sebaik apapun di mata Allah itu adalah namanya perbuatan yang maksiat. Maksiatul qalbi. Oke? Baik zahirnya, tapi hatinya nggak lurus ke Allah. Ya maksiat dong.
Itu makna fawailul lil musallin. Dohirnya sholat, baca, gerak, gerik. Sesuai tuntutan sunnah. Tapi hatinya lalai. Lalai itu artinya maksiat dalam konteks sholat. Tapi hatinya kufur saat sholat. Nah, gitu deh. Jadi ukuran baik itu apa? Baik itu zahirnya ya baik, hatinya benar-benar lurus pada Allah. Tanpa ada motif apapun selain Allah. Benar-benar penuh ketulusan pada Allah. Benar-benar lillah. Benar-benar ikhlas. Benar-benar merupakan implementasi tauhid. Nah, perbuatan baik apapun yang duduknya seperti itu, itulah bentuk kekamilan. Satu, amaliyah. Satu, aktivitas. Nah, kalau 24 jam berisi amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh kali 24 jam, berarti sempurna apa enggak? Sempurna toh? Nah, itu loh. Insan kamil itu amal soleh kali 24 jam. Hati pikirnya benar hubungannya dengan Allah, selaras benar zahirnya. Insan kamil jangan diartiin serem-serem, dah gitu aja. Biar teman-teman mudah menerima. Oke. Paham nih Pak Margono? Paham ya? Ya, itu insan kamil itu seperti itu. Dalam konteks yang general. Ya, dah. Bisa dimengerti ya? Ya, kalau kajiannya Ibnu Arabi ya nanti ya sama substansinya. Hanya beliau sudah membuka sir-sirnya, rahasia-rahasia. Orang kalau sudah ikhlas 24 jam, kebuka ininya, alam gaibnya ini. Nah, itu oleh beliau dikaji. Itu dalam nazariyahnya Ibnu Arabi. Ya, paham ya? Ya, oke. Ada lagi yang lain? Wa